Salam anak-anak semua, hari ini Pak mau membahas 2 soal uraian dari 5 soal uraian yang akan ada pada UTS nanti. Jadi 2 soal itu adalah nomor 28 dan 29. Dimana karena nomor 26 itu untuk menggambar grafik dari 2 pertidaksamaan, itu anak-anak sudah coba diskusikan dalam kelompok dan Pak lihat hasilnya sudah betul. Begitupun untuk soal nomor 27 tentang menggambar sebuah grafik, dan himpunan penyelesaian itu sudah bekerja sama dalam kelompok juga. Ikuti langkah yang seperti anak-anak telah kerjakan, itu sudah betul. Kemudian untuk soal nomor 30, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rumus untuk SN-nya juga. Nah, karena itu pada video kali ini Pak mau membahas soal nomor 28 dan 29 yang pada pertemuan-pertemuan awal sudah kita bahas juga terkait dengan induksi matematika pada ketaksamaan dan induksi matematika pada keterbagian. Jadi Pak cuma ingatkan kembali sebagai persiapan anak-anak ketika menghadapi soal nomor 28 dan 29. Oke, yang pertama, alternatif penyelesaian dari soal nomor 28 tersebut adalah di mana soalnya buktikan dengan induksi matematika bahwa 2n tambah 1 kurang dari 2 pangkat n untuk semua bilangan asli n lebih besar dari 2. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya seperti biasa untuk langkah awal induksi matematika itu kita gunakan n sama dengan berapa sesuai dengan syarat untuk bilangan asli, yaitu syaratnya adalah n lebih besar dari 2. Artinya n yang bisa kita buktikan itu adalah n sama dengan 3, n sama dengan 4, n sama dengan 5, dan seterusnya. Ya, karena syaratnya n harus lebih besar dari 2. Misalkan kalau syaratnya n lebih besar dari 1, maka yang kita buktikan n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, kita misalkan n sama dengan 3 ya, karena syaratnya n harus lebih besar dari 2. Maka di sini kita bisa tuliskan P3 itu sama dengan rumusnya adalah 2n, berarti n-nya kita ganti dengan 3 juga. Ya, sehingga nanti 2 kali 3 tambah 1 di ruas kiri, dan di ruas kanannya adalah 2 pangkat n, berarti 2 pangkat 3. Berarti di ruas kiri 2 kali 3, 6, tambah 1 sama dengan 7. 7 itu kurang dari 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 8. Ya. Terbukti ya, 7 itu lebih kecil dari 8. Ketika kita masukkan n sama dengan 3. Yang berikut, n sama dengan 4. N sama dengan 4, berarti ini P4. Kemudian ini menjadi 2 kali 4. Ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 4. Maka 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. 9 itu lebih kecil dari 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Terbukti bahwa 9 itu lebih kecil dari 16. Nah, setelah langkah awal, langkah yang berikut untuk induksi, kita buktikan untuk n sama dengan k. Nah, kita asumsikan bahwa P dengan N diganti dengan K itu artinya 2N tambah 1. N itu kita ganti dengan K, berarti menjadi 2K tambah 1. Begitupun yang di ruas kanan, 2 pangkat N. Karena N kita ganti dengan K, maka menjadi kurang dari 2 pangkat K. Ya. Nah, adalah benar untuk semua bilangan asli. Nah, di soalnya N lebih besar dari 2. Karena sekali lagi n kita ganti dengan k, maka di sini kita tuliskan k lebih besar dari 2. Nah, kita akan buktikan lagi yang berikut dengan n itu kita ganti dengan k tambah 1, atau kita bisa tuliskan p itu n-nya ini kita ganti dengan k tambah 1 lagi. Maka 2n tambah 1 itu menjadi 2 kali k tambah 1 ya, tambah satunya kita tuliskan lagi sekali lagi karena n nya itu
kita ganti dengan K tambah 1. Sehingga 2N tambah 1 menjadinya 2 kali K tambah 1 ditambah 1. Kemudian yang di ruas kanan juga sama, pangkat N itu kita ganti dengan 2 pangkat K tambah 1. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita kalikan yang di luar kurung dengan dalam kurung. 2 kali K sama dengan 2K. 2 kali 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3 di ruas kiri. Dan di ruas kanan kita tuliskan kembali. Berarti kita akan buktikan bahwa betul 2K tambah 3 itu kurang dari 2K tambah 2 pangkat K tambah 1. Dimana dengan rumus PK, yaitu rumus ini, 2K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K, itu kita tambahkan 2. Kita tambahkan 2 pada ruas kiri maupun di ruas kanan. 2 pangkat K, berarti 2K tambah 1 kalau ditambahkan dengan 2, berarti jadinya 2K tambah 1 ditambah 2 di ruas kiri. Sedangkan yang di ruas kanan, 2 pangkat K, kita tambahkan 2, berarti 2K tambah 2. Sekali lagi dengan rumus PK. Rumus PK ini kita tambahkan di ruas kiri 2, di ruas kanan tambah dengan 2. Nah, setelah itu kita tambahkan, berarti 2K kita turunkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 2K tambah 2 itu sama juga dengan 2 pangkat K ditambah dengan 2 ini pangkat 1 ya. Tidak dituliskan, kita tuliskan 2 pangkat 1. Setelah itu kita turunkan lagi 2K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Nah, dari sini maka terbukti bahwa yang kita asumsikan itu benar, 2K tambah 3 itu kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Sehingga ini terbukti benar. Ya, langkah induksi untuk ketak samaan seperti itu. Jangan lupa langkah awal dan langkah induksinya. Nah, di sini ada satu kisi-kisi soal yang bisa anak-anak coba latihan sebagai persiapan untuk menghadapi PTS, di mana rumusnya akan membuktikan 3N tambah 2 kurang dari 3 pangkat N. Untuk semua bilangan asli, N lebih besar dari 1. Langkah awalnya berarti N itu kita ganti dengan berapa misalnya. Dengan syaratnya N lebih besar dari 1. Setelah itu masukkan P dari N yang kita ganti itu. Setelah itu kita kalikan dalam rumus dan hasilnya berapa. Ya, anak-anak coba latihan. Begitupun N yang berikut. Masukkan dan buktikan apakah betul di ruas kiri itu kurang dari ruas kanan dengan rumus 3N tambah 2 kurang dari 3 pangkat N. Begitupun untuk langkah induksinya, di sini anak-anak tinggal mengisi titik-titik ini sesuai dengan penjelasan Pak. Ya, sebagai persiapan sekali lagi untuk UTS nanti. Untuk soal ini ya, kisi-kisi nomor 28 bisa latihan. Kemudian untuk soal nomor 29 ya, induksi matematika pada keterbagian, di mana langkahnya juga sama. Di sini syaratnya N adalah bilangan asli, berarti kita bisa menggunakan N sama dengan 1, maka P dengan N sama dengan 1 itu tinggal kita gantikan pada N yang ada pada rumus, ya berarti 3 pangkat N menjadi 3 pangkat 1 tambah 15, habis dibagi 2. Nah, 3 pangkat 1 tambah 15 berarti 3 tambah 15 sama dengan 18, habis dibagi 2, ya berarti 18 itu bagi 2 sama dengan 9, sehingga kita bisa tuliskan 18 itu diperoleh dari 2 kali 9. Begitupun ketika N kita ganti dengan N, maka kita bisa tuliskan PN-nya itu berarti 3 pangkat N tambah 15 habis dibagi 2 sesuai dengan soal, maka kita bisa asumsikan bahwa 3 pangkat N tambah 15 itu karena habis dibagi 2 sama seperti N sama dengan 1, berarti 2 kali sebuah bilangan yang hasilnya adalah 3 pangkat N tambah 15. Nah, berarti kita sudah punya 2 kali M atau 2M.
sebagai rumus untuk langkah yang kedua. Di mana langkah yang kedua kita ganti N dengan K ya, sama seperti ketaksamaan. Berarti rumusnya menjadi PK 3 pangkat K tambah 15 habis dibagi 2 ya. Pada keterbagian itu jangan lupa keterangan habis dibagi berapa, sesuai dengan yang ada pada soal. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat K tambah 15 sama dengan 2 kali M atau 2M. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat K di ruas kiri, 15 ini kita pindah ruas menjadi 2M kurang 15. Nah, setelah itu kita tuliskan N sama dengan K tambah 1 lagi. Jadi kita gantikan N ini dengan K tambah 1. Dimana 3 pangkat N berarti 3 pangkat K tambah 1 ditambah 15. Habis dibagi 2, jangan lupa sesuaikan dengan yang ada pada soal. Setelah itu kita jabarkan 3 pangkat K tambah 1 itu kita jabarkan menjadi 3 pangkat K ditambah dengan 3 pangkat 1. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan 15. Nah, setelah itu kita sudah peroleh tadi, setelah kita pindah ruas 15, kita peroleh bahwa 3 pangkat K sama dengan 2M kurang 15. Berarti 3 pangkat K di sini kita bisa rubah menggunakan yang sudah kita peroleh di ruas kanan. Berarti 3 pangkat K kita bisa tuliskan 2M kurang 15. Ya, dikali dengan 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1. Sorry, ini berarti ini harusnya kali ya, bukan tambah. Ya, 3 pangkat K tambah 1 itu sama dengan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1 ya, yang betul. Sehingga ini kita bisa tuliskan, setelah kita tuliskan 2M kurang 15, maka dikali dengan 3. Setiap suku yang ada dalam kurung itu kita kalikan dengan 3 atau dikalikan dengan 3 pangkat 1, sehingga kita peroleh 2M dikali 3 sama dengan 6M. Kemudian negatif 15 kali dengan 3 sama dengan negatif 45. Setelah itu kita tambahkan dengan 15. Nah, setelah itu 6M kita turunkan, kemudian negatif 45 tambah 15 itu sama dengan negatif 30. Nah, sampai di sini karena di soal itu dibagi dengan 2, maka kita keluarkan 2 di luar kurung untuk kita faktorkan. Itu yang menjadi pembuktian bahwa habis dibagi 2, di mana 6M dibagi 2 sama dengan 3M, kemudian negatif 30 bagi 2 sama dengan negatif 15. Itu artinya 2 dikali 3M sama dengan 6M, 2 kali negatif 15 sama dengan negatif 30. Nah, karena faktor 2 ini kita bisa keluarkan, maka kita bisa buktikan bahwa ketika N diganti dengan K tambah 1, sehingga P K tambah 1 itu sama dengan 3 pangkat K tambah 1 tambah 5 tambah 15 ya, ini tambah 15 habis dibagi 2, yaitu 3 pangkat K tambah 1 tambah 15 sama dengan 2 dikali M. Ini kita sudah peroleh 3M kurang 15. 3M kurang 15. Maka dengan langkah 1, langkah awal tadi, dan langkah induksi, langkah yang kedua, kita bisa buktikan bahwa 3 pangkat N tambah 15 habis dibagi 2. Ya, habis dibagi 2. Itu untuk alternatif soal nomor 29. Ini juga ada kisi-kisinya. Silahkan anak-anak bisa coba latihan kisi-kisi soal nomor 29 juga ya. Soal nomor 29 dimana dengan mengisi titik-titik dari deskripsi langkah 1 dan langkah 2. Yang baik untuk titik-titik N sama dengan 1 dan juga titik-titik ketika N sama dengan N. Jadi sekali lagi, anak-anak tinggal mengisi titik-titik ini sebagai persiapan untuk menghadapi UTS nanti. Karena sekali lagi bisa saja nomor 28 dan 29 itu dari kisi-kisi yang Pak tampilkan soalnya ini. Soalnya
Bisa saja nomor 28 itu kisi-kisi nomor 28. Jadi anak-anak bisa langsung mengisi saja. Sekali lagi sebagai persiapan untuk menghadapi UTS. Begitupun untuk kisi-kisi nomor 29. Ya, kisi-kisi nomor 29. Langkah 1, langkah 2 sudah ada. Ya, tinggal diisi titik-titiknya saja. Sekali lagi, siapa tahu untuk soal nomor 8 dan 29 yang ada pada UTS itu adalah soalnya sama dengan kisi-kisi yang Pak bagikan dalam video ini. Tinggal anak-anak latihan ya. Tidak harus dikumpulkan. Sekali lagi, untuk kisi-kisi ini, latihan ini tidak harus dikumpulkan. Tetapi yang mau mengkonfirmasi jawaban boleh via WA ya. Sebagai persiapan untuk menghadapi PTS khusus untuk butir soal nomor 28 dan 29 nanti. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.